Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai mata pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga ilmu yang akan kita dapatkan nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Niyatus Sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan mengabsen daftar hadir dari anak-anak semua ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, ataukah izin, atau mungkin tanpa keterangan? Masuk semua ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi saja. Materi kita kali ini adalah Al-Quran Kitabku. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit pertanyaan kecil kepada anak-anak. Menurut anak-anak, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran anak-anak ketika mendengar kata-kata Al-Quran? Ada yang bisa jawab mungkin dari anak-anak? Satu, apa? Ya, kitab suci. Apalagi? Yang kedua, wahyu Allah. Ya, bisa masuk. Kemudian ada lagi yang membacanya bernilai ibadah. Ya, betul sekali. Nah, baik, kita langsung saja menuju materi ya, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang materi ini adalah setelah anak-anak mempelajari materi ini nanti, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan nama-nama Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, adapun materi kita kali ini adalah yang pertama, anak-anak memahami pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari nama-nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, kita masuk saja pada materi yang pertama ya. Ya, Al-Quran, pengertian Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah secara bahasa atau etimologi, kemudian yang kedua adalah secara istilah atau terminologi. Nah, untuk pertama kali, sebelum pertama-tama mari kita bahas dulu materi tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa. Di sini ada beberapa pendapat dari para ulama yang mengartikan dari pengertian Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah dari Al-Lihyani dan segolongan ulama lain. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu qoro'a, yang artinya adalah membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya adalah bacaan, yang bermakna isim maf'ul, yang artinya dibaca. Itu menurut Al-Lihyani.
Kemudian pendapat yang kedua adalah menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain. Beliau mengungkapkan atau berpendapat bahwa kata Al-Quran itu berasal dari lafal korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriring-iringan, dan yang satu digabungkan dengan yang lain. Nah, itu tadi adalah pendapat dari Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga adalah pendapat dari Al-Farra. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari lafaz qarainun, yang merupakan jamak dari kata qarinah, yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan, dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah pendapat yang ketiga, anak-anak. Kemudian yang ketiga, maksud saya yang keempat adalah menurut Az-Zujaj. Ya, beliau mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan dengan kata fu'lanun yang artinya jam'u atau kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, itu pendapat keempat dari Az-Zujaj. Kemudian pendapat yang kelima adalah menurut Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Nah, itu tadi adalah beberapa pendapat Al-Quran dari para ulama secara bahasa, ya. Nah, setelah mempelajari pengertian Al-Quran dari segi bahasa, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran dari segi istilah. Yang pertama adalah ada pendapat dari Syekh Muhammad Qudori Baik, ya, dalam kitab Tarikh At-Tasyri' Al-Islam. Beliau mengemukakan definisi Al-Quran adalah lafaz Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir dan yang ditulis dalam mushaf yang mulia dengan yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu adalah pendapat dari Imam Qudori Baik. Kemudian pendapat yang kedua adalah dari Subhi Salih. Beliau mengungkapkan definisi Al-Quran adalah sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh anak-anak tadi, ya. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Subhi Salih. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam.
Itu tadi adalah ketiga pendapat dari para ulama tentang pengertian Al-Quran dari segi istilah. Dari beberapa pengertian Al-Quran dari para ulama dari segi terminologi atau istilah dapat disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran terdiri dari lafal yang berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi. Nah, baik, itu tadi adalah pengertian-pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa maupun istilah dari para ulama. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin dari anak-anak, atau mungkin ada yang belum paham dari materi yang saya sampaikan tadi. Apakah ada? Tidak ada ya. Nah, berarti saya anggap sudah paham semua. Nah, untuk materi kita minggu depan atau pada pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang nama-nama lain dari Al-Quran dan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, untuk materi kita kali ini kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan membaca tasbih walhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.